Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang yang menentang dakwah agar menerima. Siapa penentang dakwah? Kaum musyrikin. Agar menerima dan mendengarkan apa yang ingin dijelaskan secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 2 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid dengan syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Kitab Tauhidnya ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Dan syarahnya yang kita baca Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid ditulis oleh Fadilat Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Qara'awi. Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Qara'awi. Dan buku yang Bapak Ibu pegang itu adalah buku matannya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Semoga kita senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengulangan dan pengetahuan bahwa kajian kita ini mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan akidah. Ya, yang berkaitan dengan akidah. Jadi orang kalau belajar di dalam Islam itu ada pelajaran yang kaitannya dengan akidah. Ya. Akidah adalah keyakinan qalbu setiap muslim dari hal-hal yang wajib diyakini dalam hati seorang muslim. Seperti rukun iman, itu akidah, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik buruknya. Ini perkara akidah. Nah, kita di sini mempelajari salah satu permasalahan akidah adalah berbicara tentang tauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembicaraan tentang ibadah. Ibadah seperti rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Ini berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga berkaitan dengan muamalah. Muamalah artinya hubungan sosial. Nanti ada hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara kerabat dengan kerabat, saudara dengan saudaranya, hubungan antara rakyat dengan pemimpin. Masuk di dalamnya nanti pembicaraan jual beli, pernikahan, talak, cerai, rujuk, ya. Kemudian sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang. Ini masuk dalam bab muamalah. Yang keempat adalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Adab adalah kesopanan, kesantunan. Adab berbicara, adab berjalan, adab duduk, adab makan, adab minum, adab buang hajat. Nah, ini dipelajari dalam perkara adab. Akhlak adalah sikap yang sudah terpatri di dalam kalbu. Sikap bersabar, sikap lembut, sikap santun, sikap tidak mudah membalas dendam, dan seterusnya. Nah, inilah kalau orang belajar Islam 4 perkara ini. Nah, kita di sini belajar tauhid. Tauhid masuk di dalamnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid akidah ini penting. Ini kalah semua derajatnya daripada akidah. Karena tidak manfaat ibadah, muamalah, adab dan akhlak seseorang tanpa akidah yang benar. Salah satu perkara akidah adalah tauhid. Baik, sudah paham sampai sini? Kemudian yang kita pelajari dari tauhid pakai kitab. Namanya adalah kitab tauhid. Ya, bahasa Arabnya Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. An-Najdi berarti berasal dari kota Najd. An-Najdi. Ya. Nah, ini nama kitabnya yang kita pelajari. Nah, saya membaca syarahnya dari ini, syarah yaitu kitab Al-Jadid.
fi syarhi kitab tauhid. Nah, ini syarahnya ya. Penulisnya siapa? Penulisnya adalah Fadilat Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qara'awi. Nah, kenapa saya katakan ini? Nanti saya akan mengatakan berkata penulis kitab tauhid. Penulis kitab tauhid ini. Berkata pensyarah kitab tauhid atau ini bukan Al-Jadid. Berkata penulis kitab syarah kitab Al-Jadid fi syarah kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qara'awi. Nah, itu yang ingin saya tegaskan ya, sehingga kita tahu oh saya ini di Sabtu malam Ahad nih belajar apa sih? Belajar apa? Ini kitabnya kitab apa sih? Nah, jadi kita tahu kedudukan kita itu di mana. Ya, kita belajar akidah, yang kita pelajari dari akidah adalah perkara tauhid. Ya, tauhid. Kitab yang dipakai, kitab namanya kitab tauhid. Yang dipegang oleh bapak-bapak sekarang, yang terjemahannya itu. Ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, karena berasal dari Najd. Najd adalah daerah tinggi di Arab Saudi. Kemudian syarah yang saya pakai nanti buat menjelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu adalah kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid. Bisa di-download. Bisa di-download. Nanti kalau saya katakan berkata penulis kitab Tauhid berarti ini. Berkata pensyarah kitab Tauhid berarti ini. Gitu ya. Nah ini tujuannya adalah agar Bapak Ibu istiqamah belajarnya. Jangan sehari hadir, sehari enggak. Apalagi kita belajarnya ini sebulan sekali. Saya sudah minta sama Mas Haikal agar bisa sepekan sekali. Karena sudah saya kondisikan di pesantren, biar Kamis malam kita kembali lagi. Tapi enggak tahu Mas Haikal nanti gimana. Karena sudah diisi katanya dengan ustadz lain. Taib, yang jelas seperti itu. Bismillah. Bisa dimaklumi ya. Nah, kita sekarang sudah sampai kepada atau ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga, berarti sudah 3 pertemuan, berarti 3 bulan sekali dalam sebulan. Nah, kan sayang kalau sekali dalam sebulan. Taib, yang jelas pertemuan ketiga kita membahas dalil yang ketiga. Ya, betul ya. Dalil yang ketiga dibahas. Hah? Betul. Dalil keempat? Dalil yang keempat. Hah? Ayu ayat. Ayat berapa? Sadisu salatin, Nisa, khalasna minhu. Berarti kita masuk kepada dalil yang kelima sekarang. Dalil yang kelima halaman kedua. Ya, di pertemuan ketiga ini kita masih bahas kepada dalil yang kelima. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dalil yang kelima, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid berkata, Iqra Syekh. Iqra dalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Baik. Cukup sampai di situ. Kalau kita lihat di buku aslinya, buku kitab tauhid asli, penulis kitab tauhid Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi hanya sampai kepada wabil walidaini ihsana. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi fungsinya saya menjelaskan. Ya. Kalau kita merujuk kepada asli kitab tauhid, maka sampai hanya kepada wabil walidaini ihsana. Baik. Baca artinya. Nah, Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Nah, itu sampai di situ saja. Kalau asli kitab tauhidnya yang berbahasa Arab sampai di situ saja. Ini kan kita buku terjemahan, ya. Kalau asli kitab tauhidnya sampai di situ saja. Taib. Sekarang kita pelajari. Qul, katakanlah. Lihat bukunya baik-baik. Katakanlah. Katakanlah kata perintah. Siapa yang memerintah? Allah. Yang diperintah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Maksudnya adalah apa yang diharamkan, maksudnya yang dilarang. Diharamkan di sini maksudnya dilarang. Oleh siapa? Oleh Tuhanmu. Tuhanmu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini diperintahkan untuk marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh atasmu oleh Tuhanmu. Mu di sini siapa? Ahlul kitab. Mu di sini adalah ahlul kitab. Atasmu oleh Tuhanmu. Atas kalian yaitu ahlul kitab. Oleh Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan? Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Apa maksud janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia? Maksudnya adalah la ta'budu ma'ahu ghairahu. Kata penulis kitab Syarah Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid, la ta'budu ma'ahu ghairahu. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersamaan kalian beribadah kepada Allah. Itulah orang mensyirikan Allah. Itulah makna dari janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Maksudnya adalah janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Berdoa kepada selain Allah, tapi juga berdoa kepada Allah, jangan. Ya. Dan disinilah inti dari pendalilannya. La alla tusyriku bihi syai'an. Ya. Dan di sini kata syai'an sering saya ulang-ulang, kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Apapun dan siapapun. Jangan kalian ibadahi apapun dan siapapun selain Allah bersamaan kalian beribadah kepada Allah. Ya, begitu ya. Kemudian di sini dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Maksudnya mungkin kedua orang tuamu, ibu bapak. Ini adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan kedudukan bakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan bakti kepada kedua orang tua. Karena disebutkan setelah perintah
bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, ada perintah berbakti, menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca di dalam kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid tentang penjelasan dari ayat ini. Saya bacakan ya. Ini tidak ada di dalam buku terjemahan Bapak, karena buku terjemahannya adalah matannya. Misalnya kita bacakan syarahnya. Asy-Syarhul Ijmali, syarah secara global. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi an yad'u khusumad da'wah ila al-iqbali wal isgha'i ila ma sayufassiluhu alaihim min al-khututil 'aridah li hadhihi ad-da'wah wal qawa'id ats-tsabitah al-musyrifah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang yang menentang dakwah agar menerima. Siapa penentang dakwah? Kaum musyrikin. Agar menerima dan mendengarkan apa yang ingin dijelaskan secara rinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, yaitu berupa jalan yang besar untuk dakwah dan juga kaedah-kaedah yang tetap yang mulia. Jalan yang besar untuk dakwah. Jadi kalau orang berdakwah harus mengikuti jalannya yang ini. Wa dzakara ba'dhan minha fi hadhil ayah wa ma ba'daha wa lamma kana syirku yuhbitu kulla 'amalin salihin ibtada Allah hadhil haqa'iq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian darinya, sebagian jalan dakwah ini di dalam ayat ini dan juga apa-apa yang ada setelahnya. Dan ketika syirik, lihat ya, menghapuskan setiap amal saleh, ibtada Allahu hadhil haqaq bitahdhir minasyirik. Maka Allah memulai kaidah yang pertama dalam berdakwah adalah memperingatkan dengan keras perbuatan syirik. Kenapa? Karena menghapuskan pahala. Menghapuskan pahala. Hati-hati lu, ini syirik, jangan dikerjakan. Kalian nanti mengerjakan berbakti orang tua, kemudian kalian nanti mengerjakan menjauhi zina, menjauhi harta anak yatim, adil dalam jual beli, kemudian juga kalian akan sesuai dengan kesepakatan. Itu tidak manfaat kalau tidak menjauhi kesyirikan. Gitu ya. Jadi kenapa di dalam surat Al-An'am ayat 151 ini sampai 153 Allah memulai dengan memperingatkan dari perbuatan syirik, karena syirik penghapus pahala, seluruh pahala. Nah, thumma aqaba bil amri bil birri bil walidain. Kemudian setelah memperingatkan tentang kesyirikan, maka Allah memperingatkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Jangan durhaka. Walamma kana qatlu dzurriyyah safahatan fi syakhs wa qat'un li syajaratihi wa awrafathu wa arwafathu nahallahu an qatlil aulad. Wa dzikrul faqr huna li'annahu aghlabul asbab lil qatli fil jahiliyah wa illa fal qatlu bighairi haqqin muharramun bi ayyi sababin minal asbab. Walamma kana as-sababul ghalibu fil qatlil aulad khawfal faqri takaffala Allahu birizqihim wa auladihim ma'an thumma naha subhanahu wa ta'ala an jami'il ma'asi ma dhahara minha lin-nas wa ma akhtafa. Artinya, setelah Allah melarang melakukan perbuatan syirik, maka kemudian Allah
setelahnya menyebutkan agar berbakti kepada kedua orang tua, jangan durhaka. Lalu setelah itu, karena di zaman jahiliyah sebelum Islam banyak pembunuhan terhadap anak. Banyak pembunuhan terhadap anak. Disebabkan kenapa? Karena kemiskinan. Dianggap anak ini mendatangkan kemiskinan. Dianggap anak ini menyusahkan hidup orang tua. Maka akhirnya banyak dibunuh anak dengan cara dikubur hidup-hidup sang anak tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh anak. Ya, dengan firman-Nya di sini dalam kitab antum bisa lihat, yaitu wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang artinya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Membunuh anak karena takut kemiskinan. Kenapa tidak boleh membunuh? Karena kami akan memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka, yaitu kepada anak-anak. Nah, ini para ikhwan. Jadi membunuh anak kebiasaan kaum jahiliyah. Kenapa mereka bunuh anak? Karena takut miskin. Tapi Ustaz, kalau membunuh anak bukan karena takut miskin, karena anaknya nakal, karena anaknya durhaka, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Ya, tetapi kebanyakan kaum jahiliyah mereka membunuh anak karena takut miskin. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian setelah itu Allah melarang untuk melakukan seluruh maksiat. Ya, seluruh maksiat, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, kemudian penulis syarah kitab tauhid berkata, walamma kana al-qatlu bighairi haqq yahuddu kayanal mujtama'i bima yunajjimu anhu minal fawda wad-damar wath-thar wal-ahqad khassallahu bin-nahi ba'dal fawahishi ijmalan. Dan ketika membunuh tanpa kebenaran mengancam keberadaan masyarakat yang bisa menyebabkan kehancuran, kekacauan, kemudian balas dendam, kemudian juga hasad, iri, maka Allah mengkhususkan larangan untuk membunuh tanpa kebenaran. Yaitu dalam ayat tadi, wala taqtulu an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh membunuh seseorang tanpa kebenaran. Kalau ditanya, membunuh dengan kebenaran itu apa? Pensyarah mengatakan, al-muradu bil haqq zinan ba'da ihsan. Membunuh dengan kebenaran adalah berzina padahal sudah menikah. Au kufrun ba'da iman, murtad padahal setelah beriman. Nah, ini halal darahnya ini. Awil qatlul muta'ammid li nafsin ma'sumah fayuqtalu bihi wa huwal qisas. Atau membunuh dengan kebenaran adalah membunuh dengan sengaja untuk orang-orang yang diharamkan untuk dibunuh. Maka orang yang membunuh ini berhak untuk dibunuh, yaitu yang namanya qisas. Yang namanya apa? Qisas. Nah, ini yang membunuh dengan kebenaran. Tapi asal hukumnya tidak diperbolehkan untuk membunuh, ya. Karena bisa menyebabkan kepada kekacauan, kehancuran, balas dendam, kemudian juga iri,
Maka Allah melarang untuk membunuh setelah Allah melarang melakukan maksiat. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, membunuh itu kan maksiat juga. Iya, karena dia maksiatnya khusus dan banyak mendatangkan keburukan, maka Allah sendirikan. Ya, Allah sendirikan. Thumma akbar Allahu tahrima hadhil asya'i haitsu nassa 'alaiha bilafdhil wasiyah min ajli an nu'alliqaha fa na'mala biha. Kemudian Allah membesarkan pengharaman ini semuanya. Ada berapa sih yang diharamkan di dalam ayat ini? Satu, Al-An'am 151, 153, kita hitung ya. Syirik, durhaka orang tua, membunuh anak, membunuh nyawa yang terjaga yang tidak boleh untuk dibunuh, 4 sudah itu. Mendekati harta anak yatim, kemudian tidak jujur di dalam timbangan, kemudian yang ketujuh yaitu harus menyempurnakan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 perkara. Ya. Kemudian Allah akhiri yaitu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan. Nah, Allah memakai kata wasiat menunjukkan bahwa Allah membesarkan hal-hal yang diharamkan tadi di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, Allah membesarkan hal-hal yang diharamkan tadi. Artinya ini dosa-dosa besar, jangan macam-macam, gitu ya. Ini dosa-dosa besar, jangan macam-macam. Taib. Kemudian penulis syarah kitab Tauhid. Di dalam kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid berkata al-fawaid. Faedah-faedah dari ayat ini. Yang pertama, anna syirka huwa akbarul kabair wa la yasihhu ma'ahu amal lihada bada Allahu bihi. Syirik adalah dosa paling besar. Ya. Dan amalan tidak sah dengan adanya kesyirikan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai yang diharamkan dengan perbuatan kesyirikan. Keharaman paling besar, dosa paling besar adalah kesyirikan. Yang terlarang dalam agama Islam yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Nah, ini faedah pertama disebutkan oleh pensyarah kitab Tauhid. Yang kedua, wujubu birril walidain. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di dalam ayat ini terdapat pelajaran wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tahrimu qatlil aulad wa yulhaqu bihi al-ijhadu ba'da 40 yauman min ibtida'il haml. Yang ketiga, diharamkan membunuh anak. Termasuk di dalamnya menggugurkan anak setelah 40 hari dari kehamilan. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa Ustadz 40 hari baru diharamkan? Apakah kalau sebelum 40 hari boleh boleh digugurkan? Jawabannya adalah kesepakatan setelah peniupan ruh. Itu kan setelah 120 hari. Sebagaimana hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Janin setelah 40 hari adalah merupakan nutfah, percampuran antara sel telur dengan sel sperma. 40 hari selanjutnya merupakan alaqah. Alaqah segumpal darah. 40 hari yang ketiga mudghah, segumpal daging.
Saat 40 hari yang ketiga itulah ditiupkan ruh. Berarti 120 hari. Setelah 120 hari itulah diharamkan dengan kesepakatan para ulama untuk digugurkan. Diharamkan dengan kesepakatan para ulama untuk digugurkan. Taib, kalau sebelum 120 hari bagaimana? Khilaf. Dan penulis pensyarah kitab Tauhid, Al-Jarid fi Syarh Kitab Tauhid, lebih berpendapat bahwa walaupun 40 hari maka tetap tidak boleh untuk digugurkan. Ya, dan kita lebih condong kepada pendapat ini. Kalau sudah si perempuannya dinyatakan hamil, tidak boleh digugurkan. Meskipun baru 40 hari pertama atau 40 hari kedua atau 40 hari ketiga. Apalagi setelahnya. Tidak boleh. Ya. Nanti ada timbul pertanyaan, lebih dahsyat lagi beratnya. Kalau seandainya ibunya ternyata dinyatakan oleh dokter kalau diteruskan kehamilan ini berbahaya bagi sang ibu. Bagaimana? Apakah boleh digugurkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Menggugurkan setelah 120 hari itu berarti membunuh seorang manusia dan itu pasti. Sedangkan membiarkan anak tersebut, kandungan tersebut terus hidup dengan resiko ibu mati, ini masih belum pasti. Ibunya mungkin tetap hidup. Paham ya? Nah, begitu penjelasannya. Meskipun sudah 120 hari, sudah ada ruh pada tubuhnya, sebagaimana hadis, maka tidak boleh, meskipun sang ibu kalau dinyatakan ini, kalau dilanjutkan ibunya akan mati, meskipun demikian tetap tidak boleh gugurkan. Tidak boleh digugurkan. Kenapa? Kalau digugurkan, satu jiwa pasti mati. Tapi kalau tidak digugurkan, satu jiwa belum tentu mati. Mana yang kita pilih? Satu jiwa yang belum tentu mati. Bisa dimaklumi ini? Ya, nah. Diharamkan membunuh anak dan termasuk di dalamnya menggugurkan anak setelah 40 hari dari permulaan kehamilan. Berarti Syekh pensyarah menguatkan pendapat kalau sebelum 40 hari enggak apa-apa. Dan saya lebih condong kepada pendapat ulama, meskipun sebelum 40 hari kalau sudah dinyatakan hamil tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena ketika sel sperma bertemu dengan sel telur itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah tempat. Allah sudah jaga. Nah, kalau digugurkan berarti sudah menghancurkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Fi qararin makin gitu dalam ayatnya. Diletakkan dalam tempat sudah. Jadi meskipun baru hamil, misalkan nih ada orang berzina. Zina lah, kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sebulan diperiksa hamil aja. Sebelum 40 hari. Nah, itu enggak boleh untuk digugurkan. Ya. Tidak boleh untuk digugurkan. Apalagi sampai sudah 40 hari pertama atau 40 hari kedua, apalagi sampai 40 hari ketiga. 40 hari ketiga itu tidak boleh digugurkan sama sekali dengan kesepakatan para ulama. Meskipun ibunya dinyatakan kalau ini dilanjutkan ibunya mati misalkan. Tetap enggak boleh.
Kenapa tadi? Kalau digugurkan pasti membunuh, sedangkan kalau dibiarkan belum pasti terbunuh. Bisa dipahami nih ya? Baik. Yang keempat, takabbarallahu birrizqi li jami'in nas. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki untuk semua manusia. Nah, ini harus kita maknai dalam qalbu kita, dalam-dalam. Allah menjamin rezeki semua manusia. Jangankan kita yang sudah dewasa ini, di dalam janin di dalam perut kita, saat janin di dalam perut kita, di perut ibu kita, itu dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau tidak, kita tidak akan jadi manusia seperti ini. Betul tidak? Kita ini dijamin oleh Allah rezekinya. Jangankan sudah dewasa begini, saat di dalam perut ibu kita, kita sebagai janin gak bisa ngapa-ngapain. 40 hari pertama pencampuran antara sel telur dan sel sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, lalu berkembang, akhirnya menjadi bayi, lalu dilahirkan. Itu subhanallah dijamin oleh Allah rezekinya, padahal gak kerja. Bahkan ketika sudah dilahirkan, maka dijamin lagi rezekinya oleh Allah. Apa itu? Bahkan rezekinya diletakkan oleh Allah di mulutnya, yaitu ASI, air susu ibu, dijamin oleh Allah. Maka kemudian kalau kita sudah besar, lalu ada orang putus asa, Allah enggak menjamin rezeki saya. Nah, ini buruk sangka namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Long kita waktu masih janin, waktu masih bayi saja dijamin rezekinya oleh, bahkan dikasih oleh Allah tanpa kita bekerja, kasih oleh Allah. Bagaimana kita sudah bisa bekerja? Tangan ada, kaki ada, mata, telinga, lisan ada, semuanya pasti dikasih rezeki oleh Allah SWT. Maka jangan khawatir dengan rezeki Allah, ada saja. Lewat mana saja dia ada saja. Ya. Bahkan kadang-kadang sebagian ulama mereka bekerja untuk duniawinya hanya sekedar memenuhi keperluan bekerja saja. Artinya begini para ikhwan. Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menjadi tukang reparasi jam misalnya. Buka tokonya cuma beberapa jam. Hanya sekedar memenuhi usaha, disebut ikhtiar gitu. Hanya sekedar memenuhi ikhtiarnya saja. Artinya kalau seandainya di dalam Islam itu dibolehkan untuk tidak ikhtiar, tetap datang rezekinya. Paham enggak maksud saya? Cuma hanya sekedar memenuhi ikhtiar. Nah, sebagian orang kadang-kadang salah memenuhi ikhtiarnya ini, terlalu menjiwai, akhirnya siang, malam, pagi, sore, ya, pokoknya yang ada dalam belakangnya duit. Yang ada dalam benaknya itu. Ya. Namanya dalam bahasa Arab al-inhimak fi talabir rizq. Artinya bersusah payah dalam mencari rezeki. Semua keluar tenaga usaha dalam mencari rezeki. Usaha saja, usaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya. Tidak harus siang, malam, pagi, sore, ya. Bahkan ada yang kadang-kadang sampai ke tengah lautan, ke puncak gunung, ke puncak tiang listrik. Ada kan tuh yang disorot oleh media sosial. Ya. Dan seterusnya. Terlalu berlebih-lebihan. Seakan-akan hidupnya untuk bekerja. Padahal bekerja itu untuk hidup. Ya, agar bisa menegakkan ibadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting untuk meletakkan rezeki itu dijamin oleh Allah. Dan perkataan yang saya katakan janin sudah dijamin itu perkataan para ulama salafus saleh. Saya bacakan
perkataan dari ulama salaf di dalam kitab Hilatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani. Berkata salah seorang salaf, kuntu janinan fi batni ummi. Aku dahulu sebagai seorang janin di dalam perut ibuku. Wa kana yu'ta birizqi hatta yudha'a fi fami. Dan saat aku jadi janin, kandungan di dalam perut ibuku, rizkiku datang kepadaku. Sampai diletakkan di depan mulutku. Yaitu tadi air susu tadi. Ya, sampai diletakkan di depan mulut. Fa idza kaburtu, lalu ketika aku sudah besar, sa'adhanni bi rabbi, apakah kemudian buruk sangkaku kepada Allah? Wah, ini rezeki sulit, ini rezeki seret, ini rezeki nyari pekerjaan sulit zaman sekarang, sering mengeluh, sering menuduh Allah tidak adil, sering sedih dengan rezekinya. Ini namanya buruk sangka kepada Allah. Maka kemudian beliau mengatakan, fa ayyu 'abdin asyarr minni. Kalau begitu, budak hamba mana yang lebih buruk dariku? Nah, janin gak bisa ngapa-ngapain, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sudah besar kita kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama kepada bapak-bapak, mungkin anak-anaknya di pesantren, nanti anak saya kerja apa, nanti anak saya hidup bagaimana. Maka jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Janin saja dikasih oleh Allah, enggak kerja tuh. Janin saja dikasih oleh Allah, enggak kerja. Lalu bagaimana orang yang sudah bisa bekerja, jalan, dewasa? Ya. Nah, jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Yang kelima, mukafahatul hamli khaufal faqri min a'malil jahiliyah. Menahan kehamilan karena takut fakir itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Menahan kehamilan karena takut kena kada kawa membiayai anak itu kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Kebiasaan kaum jahiliyah. Yang keenam, tahrimul fawahish wa ma yuaddi ilaiha. Keharaman maksiat-maksiat dan yang menghantarkan kepadanya. Yang ketujuh, faedah dari ayat ini juga tahrimul qatlin nafsil lati harramallah illa bil haq. Keharaman membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Nah, ini terutama urusan darah jangan bermudah-mudah. Orang akan masih nyaman hisapnya di hari kiamat selama tidak ada urusannya dengan darah manusia. Kalau sudah ada urusannya dengan darah manusia sampai terbunuh manusia, maka dikhawatirkan berat hisapnya. La yazalur rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama, kata Rasulullah SAW. Masih saja seseorang hisapnya mudah di dalam urusan agamanya selama belum menyentuh darah yang haram. Hati-hati ya. Kecuali dengan kebenaran membunuhnya. Ada 3 tadi penyebabnya. Apa? Berzina padahal sudah menikah. Yang kedua, murtad. Beriman murtad setelah keimanan. Yang ketiga, pelaku pembunuhan. Ini orang-orang yang berhak untuk dibunuh. Yang kedelapan, pelajaran dari ayat ini, lam yufassilullahu al-murada bil haq huna wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu fi haditsin sahihin mafaduhu zina ba'da ihsan wa kufrun ba'da iman wan nafsu bin nafs. Yang kedelapan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan boleh membunuh seseorang dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud itu 3, yaitu tadi yang kita sebutkan berzina padahal sudah menikah,
kemudian murtad padahal dia beriman, kemudian membunuh seseorang tanpa kebenaran. Nah, taib. Lalu setelah itu penulis membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman." Nah, iqra. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Dan seterusnya sampai pada firman-Nya, dan kubacakan sungguh inilah jalanku yang berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya. Baik. Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut-sebut sebagai Sadisus Sittah, orang keenam yang masuk dalam agama Islam. Orang keenam yang masuk dalam agama Islam. Kemudian beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa beliau awal-awal masuk Islam. Kemudian beliau disebut sebagai sahibu sirri wal wisadah wan na'lain. Beliau termasuk sahabat yang memegang rahasia-rahasia penting dari Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang sering bawa bantal Rasulullah SAW. Kemudian sendal Rasulullah SAW. Beliau yang kalau Rasulullah SAW bangun dari tempat duduknya, yang memasangkan sendal beliau. Nah, ini termasuk adab seorang murid kepada guru, memuliakan guru tanpa berlebihan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking dekatnya beliau sering mondar-mandir masuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan rumah sendiri. Sampai-sampai sahabat yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ara illa anna Ibnu Mas'ud min ahli baiti. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak lihat kecuali Abdullah bin Mas'ud seakan-akan termasuk dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking seringnya keluar masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah ini pelajaran menarik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu syadidul udmah, berkulit coklat, coklatnya agak tebal, maksudnya sangat coklat. Wa kana daqiqas saqain, dan tumitnya, atau bukan tumit, betisnya itu adalah kurus, ceking betisnya. Sampai-sampai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tertawa melihat betis Abdullah bin Mas'ud ketika menaiki pohon kurma. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Mimma tadhakun?" Dari apa? Apa sebabnya kalian tertawa? Kemudian para sahabat menjawab, "Min diqqati saqai." Karena kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh dua betis yang kurus tadi
di dalam timbangan di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Saya punya kajian online bersama kawan-kawan di ITB, Institut Teknik Bandung. Sampai malam ini masih ada. Makanya kadang-kadang Kamis malam saya tidak bisa mengadakan kajian karena habis dari sini langsung gudu-gudu ke rumah kajian online. Jadi belum sempat bernafas langsung kajian. Ya. Apalagi biasanya rapat pesantren dari Kamis siang sampai sore. Langsung. Jadi makanya dihentikan Kamis malam. Tapi ini sudah dikondisikan, mudah-mudahan bisa lagi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya punya kajian dengan kawan-kawan. Saya minta coba hitungkan tuh Gunung Uhud. Gunung Uhud tuh seberapa besarnya? Maka mereka mengatakan gini, Ustaz, kalau Gunung Uhud itu adalah pakai batu andesit misalkan, ya. Dia pakai batu andesit dan bentuk gunung limas atau piramida. Kalau panjangnya 7.000 meter berarti 7 kilometer. Lebarnya sekitar, ini panjangnya. Lebarnya sekitar 3.000 meter yaitu 3 kilometer. Kemudian tingginya sekitar 1,77 meter. Berarti hitungannya adalah sepertiga kali luas kali tinggi, kali luas alas kali tinggi. Maka sepertiga kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077 sama dengan 7,5 sekian miliar meter kubik. Ya. Kalau dihitung dengan batunya itu keluar angka 18,85 miliar ton. 18,85 miliar ton. Itu pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang salat jenazah. Man shalla 'alal janazah falahu qirat wal qirat bimisli Uhud. Barang siapa yang salat atas jenazah maka dia akan mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. 18,85 miliar ton. Nah, kembali kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. 2 betis beliau yang kurus itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud di hari kiamat. Apa pelajarannya yang kita bisa ambil dari seorang Abdullah bin Mas'ud? Terkadang para ikhwah, amalan dianggap oleh manusia kecil, tapi ternyata di sisi Allah besar pahalanya. Maka jangan remehkan amalan-amalan kecil. Kita tidak tahu mana yang Allah terima dari amalan-amalan kita. Lalu kenapa Abdullah bin Mas'ud sampai kedua betisnya lebih berat daripada gunung Uhud? Karena berjihad bersama Rasulullah SAW. Kedua kaki yang berjihad kena debu karena jihad bersama Rasulullah SAW tidak sama dengan kedua kaki yang tidak pernah kena debu jihad. Jangan remehkan debu. Mungkin itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikannya, jangan sampai remehkan dosa. Mungkin itu berat di sisi Allah. Satu kalimat, satu kata, satu tulisan di zaman sekarang, jangan remehkan. Mungkin itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hati-hati. Kan ada hadis yang berbunyi innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat, la yulqi laha balan. Dia tidak peduli apakah ucapan dia baik atau tidak, tulisan dia baik atau tidak. Dan di zaman sekarang tulisan semakna dengan lisan. Maka ternyata memasukkannya ke dalam neraka jahanam sampai ujungnya, sampai bawahnya, dari mulai atas ke bawah itu 70 tahun lamanya perjalanan. Saking dalamnya neraka jahanam. Maka hati-hati, jangan pernah remehkan dosa walau kecil. Sebagaimana jangan pernah remehkan amal soleh walau kecil. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, kedua betis beliau yang kurus, tetapi di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud.
Ya, wallahu a'lam. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang tertera di atasnya cincin setempel milik Rasul SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul SAW memiliki cincin dan di cincin itu ada tulisan Muhammad Rasulullah SAW. Ya, dan ajaran Rasulullah SAW adalah tauhid. Siapa yang ingin tahu wasiat Rasulullah SAW yang diberi setempel di atasnya, bacalah ayat ini. Surat Al-An'am 151, 153. Salah satu dari ayat ini adalah, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Dan seterusnya. Sampai pada firman Allah, dan sungguh inilah jalanku, berada di dalam keadaan lurus dan seterusnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita mempelajari dalil yang kelima ya, yang dibawakan oleh penulis dari ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama di dalam ayat ini, di dalam kitab ini. Dan bab pertama ini kita masih membicarakan sebagaimana tertera bab 1 tauhid dan hakikat dan kedudukannya. Apa hakikat tauhid? Tidak mensyirikkan Allah. Kalau antum ditanya, apa hakikat tauhid? Sudah belajar sama Ahmad Zainuddin itu. Maka jawabannya adalah tidak mensyirikkan Allah. Itu hakikat tauhid. Atau apa hakikat tauhid? Beribadah hanya kepada Allah. Ya, semata, tiada sekutu bagi Allah. Itu hakikat tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Itu hakikat tauhid sebagaimana yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari ini. Ada sekitar 5 ayat ya. Nah, ada waktu 10 menit, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Harus ada yang bertakun. Silakan. Ada? Kalau tidak kita lanjutkan hadisnya. Hah? Nah, oke, kita lanjutkan ya hadisnya. Saya baca. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fis sahihain. Nah, silakan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan, aku pernah diboncengkan Nabi SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Baik.
Di sini penulis membawakan dalil yang ke-6 dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bab yang pertama, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Saya ambilkan beberapa biografi dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal namanya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari. Beliau kunyahnya Abu Abdurrahman. Kemudian beliau masuk Islam ketika berumur 18 tahun. Nah, ini sering saya singgung. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu yang mulia-mulia, terkenal itu, mereka masuk Islam dalam keadaan masih muda. Banyakan mereka belasan tahun, 20-an tahun. Ini menjadi pelajaran bagi kita, para orang tua. Ini kan yang hadir di atas ya 18, di atas kebanyakan 30-an ke atas lah. Maka saya berpesan, ajak anak-anak. Kalau anak-anak di pesantren, alhamdulillah, berarti mereka memang belajar. Tapi yang tidak di pesantren, ngapain mereka malam minggu ini? Kemana? Kemana mereka coba? Ajak mereka. Itu tanggung jawab kita terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, terutama Anda para laki-laki, kita semua sebagai suami, kita yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak istri kita. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas orang-orang yang dalam rumah tangganya. Maka lihat malam Ahad seperti ini, anak-anak kemana? Anak-anak kita kemana? Ngapain mereka? Kalau mereka di pesantren, alhamdulillah. Kalau di Intan Ilmu sekarang mereka latihan muhadharah, latihan pidato. Kalau selain di pesantren ngapain mereka? Nongkrong di mana? Berteman dengan siapa? Ya, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu. Maka lihat Mu'adz bin Jabal 18 tahun. SMA ini berarti, umur SMA, lulusan SMA. Ini kawan-kawan seperti ini. Lulusan SMA. Ya. Maka bersyukurlah anak-anaknya yang masih dalam urusan agama, terseok-seok sedikit nggak jadi masalah karena memang harus ada ujian. Tetapi sampai jauh dari agama, oh jangan sama sekali. Kasihan, capek kita nanti di akhirat. Ya. Beliau yang ikut Bai'atul Aqabah yang kedua. Apa itu Bai'atul Aqabah? Bai'atul Aqabah adalah yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau berdakwah kepada jamaah haji. Lalu orang-orang dari kota Madinah ada sebanyak 12 orang, itu membaiat Rasulullah SAW di daerah namanya Aqabah untuk masuk Islam. Lalu mereka pulang ke kota Madinah, menyebarkan Islam. Lalu setelah itu banyak masuk dalam agama Islam. Lalu setelah itu mereka datang lagi tahun yang depan dan lebih banyak 70-an orang. Ini yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua diantaranya dalamnya adalah Mu'adz bin Jabal yang berumur 18 tahun waktu itu. Subhanallah. Ya. Kemudian ikut perang Badar. Kemudian beliaulah yang menjadi utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ya. Ini kebanggaan orang tua. Anak berdakwah. Ini kebanggaan orang tua. Ini yang semestinya kita kejar-kejar. Ini yang semestinya kita berlomba-lomba untuk ke sana. Sibukkan diri itu aja, enggak usah sibukkan diri dengan yang lain-lain. Ya, sibukkan diri dengan mendidik anak.
Di zaman yang penuh dengan tantangan terhadap anak-anak ini sekarang. Kemudian beliau menghafal Quran sempurna ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Berarti umur beliau masuk Islam 18 tahun. Itu adalah bai'ah Aqabah yang kedua. Nabi Muhammad SAW setelah itu hidup sekitar 10-an tahun. Berarti beliau hanya 20-an umurnya sudah hafal Quran. Karena disebutkan di sini, beliau hafal Quran sempurna ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita dalam hadis riwayat Ahmad, "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling pintar halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ini kebanggaan orang tua. Ini yang semestinya dibanggakan oleh orang tua. Pintar agama. Ya. Seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dilihat dari sisi salat malamnya. Karena Mu'adz ibnu Jabalin radhiyallahu anhu idza tahajjada min al-lail qala Allahumma qad namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum Allahumma talabi lil jannah bati wa harabi minan nar dha'if Allahumma ja'al 'indaka huda tarudduhu ilayya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah, ini perkataan agung. Ini disebutkan di dalam kitab Sifatus Shaffah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau beliau salat malam, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, qad namatil uyun, mata sudah pada tidur. Wa gharatin nujum, bintang sudah pada redup. Wa anta hayyun qayyum, engkau yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Allahumma ya Allah, talabi lil jannah bati. Permintaanku untuk bisa masuk surga lemah. Malas minta masuk surga. Sekelas Mu'adz bin Jabal. Wa harabi minan nar dha'if. Sedangkan kaburku dari api neraka lemah. Artinya sering banyak maksiat. Kaburku dari api neraka lemah. Aku ingin masuk surga tapi niatku lemah. Aku ingin jauh dari api neraka, niatku juga lemah. Allahumma ja'alli 'indaka hudan. Ya Allah, jadikan untukku di sisimu petunjuk yang akan membimbingku pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Sekelas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata seperti ini. Bagaimana dengan kita? Maksud dari perkataan ini adalah jangan pernah ujub dengan amal. Jangan pernah berbangga dengan amal. Selalu merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, talabil jannah ba'id. Ya Allah, tekadku untuk masuk surga lemah. Ya Allah, harabi minan nar dhaif. Keinginanku untuk jauh dari api neraka juga lemah. Semuanya lemah. Maka selamatkanlah aku ya Allah. Nah ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat ini menarik. Suatu ketika ini berbicara tadi kalau salat malamnya, ini berbicara tentang kedermawanannya. Suatu ketika Umar bin Khattab memberikan sekarung harta yang dibagikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang sahabat Rasul. Lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah punya harta sebanyak itu sekarung, beliau bagikan seketika itu juga. Ini kaya boleh, tapi jangan letaknya pada hati. Seketika itu juga beliau bagikan, habis seketika itu juga. Thumma arsala Umar ila ghulamahu ila Mu'adz. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus petugasnya kepada Mu'adz bin Jabal yang kita baca sekarang.
Bisurrah ma fiha bisurratin fiha 400 dinar. Hitung ya para ikhwah yang pintar menghitung. Ada HP, hitung ya. 400 dinar. 400 dinar. Dinar itu adalah hitungan emas zaman dahulu. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Ini 400 dinar. Berarti berapa? Jangan ada yang pada banyak. Coba hitung. Berarti 400 kali 4,25 gram. Ya. Sama dengan 1.700 gram emas. 1 gramnya berapa sekarang? Berapa mas? 1 gram emas, lihat cek. Harga emas hari ini. Iya, 1 gram berapa? Nang berjualan emas mana? Berapa mas? 600.000. 900, anggap 900.000 lah. Berapa tadi? 1.700 kali 900.000. 1,5 miliar. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang Mu'adz bin Jabal dengan 1,5 miliar. Maka beliau mengatakan, kata Umar bin Khattab ingin nyoba. Tadi Abu Ubaidah punya sekarung, dibagikan pada saat itu juga. Lalu kata Umar bin Khattab, idhhab biha ila Mu'adz. Pergi engkau kepada Mu'adz, bagikan ini. Wa talathu fil bait sa'ah. Kemudian tunggu di rumahnya sebentar. Apa yang dia lakukan? Hatta tanzura madza yasna. Sampai engkau lihat apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Fadhahaba biha ilaih. Lalu petugasnya bawa kepada Mu'adz bin Jabal. Yaqul laka Amirul Mu'minin ij'al hadhihi fi ba'dhi hajatik. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab mengatakan kepada engkau wahai Mu'adz bin Jabal, ini pakai untuk keperluanmu. Faqala rahimahullah wa wasalah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mendoakan semoga Allah merahmati beliau, semoga pahalanya sudah sampai. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, ya jariyah, wahai pembantu perempuanku, idhabi ila baiti fulan bikadha, idhabi ila baiti fulan bikadha. Fattala'at imra'atuhu faqalat wa nahnu wallahi masakin fa'a'tina wa lam yaqa fil khirqah illa dinaran farama biha ilaihima. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai pembantuku ini, pergi ke sana bagi ini, pergi ke sana bagi ini, pergi ke sana bagi ini. Keluar istrinya. Wahai suamiku, kami ini miskin, kasih juga kami. Istrinya ini, istrinya Mu'adz bin Jabal. Maka ternyata yang di karung tadi tersisa 2 dinar. Sisa 2 dinar, yang tadi 400 dinar tadi. Tersisa cuma 2 dinar. Lalu dilempar oleh Mu'adz bin Jabal. Nih, ambil. Ya. Kemudian si petugas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali kepada Umar bin Khattab dan menceritakan semua kejadian tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan innahum ikhwah ba'dhum min ba'd. Mereka itu sejenis satu dengan yang lainnya. Abu Ubaidah berlaku seperti itu, Mu'adz bin Jabal berlaku seperti itu. Wallahi para ikhwah, kita kalau cerita seperti ini malu. Ngumpulkan duit, plok, malu. Ya, malu. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu seperti ini. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau wafat kena penyakit ta'un tahun ke-18 Hijriah. Dan orang yang kena penyakit ta'un mati syahid. Dan beliau wafat pada umur 33 tahun. Jadi masih muda banget. 18 Hijriah umur 33 tahun. Dan itu setelah wafatnya Rasul SAW berapa tahun?
18, 11 berarti kurangi 7. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat itu umur beliau 33 kurang 7 berapa? 26. 26. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat beliau berumur 25 26. Sangat muda. Sudah menjadi pendakwah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ahli fatwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak kita gimana? Ya, bersyukur anak-anak yang belajar di pesantren, bersyukur. Di saat begitu banyak cobaan, ujian, ya. Jangankan yang di luar yang tidak belajar di pesantren, cobaan ujiannya. Yang belajar di pesantren saat liburan saja luar biasa. Ya, saat liburan anak-anak santri saya ada yang pacaran. Itu anak-anak santri belajar pesantren. Gimana kalau yang umum-umum? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Aku pernah dibonceng. Kita kembali kepada hadis, itu cerita dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya?" Maksudnya kewajiban hamba. Hak Allah di sini maksudnya adalah kewajiban hamba. Dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud hak hamba? Yaitu apakah hamba berhak meminta kepada Allah, maksa Allah, ya Allah mana hak saya? Enggak. Maksudnya adalah karunia dari Allah. Allah memberikan nikmat atas hamba tersebut karena sudah mengerjakan yang diperintahkan. Nah, ini perlu digarisbawahi baik-baik. Hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah bukan berarti hamba memaksa Allah. Ingat ya, hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah bukan berarti hamba memaksa Allah. Tetapi maksudnya apa? Allah memberikan karunia kepada hamba karena hamba tersebut mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Aku menjawab, yaitu Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baik. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah, ini inti pendalilannya. Ini hakikat tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hakikat tauhid. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah, saya ingin bertanya sekarang, apa maksud hak hamba tadi? Karunia Allah kepada hambanya karena sudah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Maksudnya, apakah boleh kita sebarkan ini kepada orang-orang? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Maksudnya apa? Menyandarkan diri. Dan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang? Lalu kenapa sampai hadis ini kepada kita? Kan dilarang. Paham maksudnya ya? Jawabannya adalah, kenapa hadis ini sampai kepada kita? Mu'adz bin Jabal, beliau menyampaikan hadis ini agar lepas semua ilmu yang beliau sudah dapatkan dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tujuannya. Meskipun Mu'adz bin Jabal dilarang awalnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Itu satu. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kenapa menyampaikan hadis ini? Jawabannya apa tadi? Agar semua ilmu yang beliau dapatkan apa? Sudah disebarkan sebelum beliau meninggal. Jadi beliau tidak ada tanggungan lagi. Yang kedua,
apa yang dimaksud dengan kenapa Rasulullah SAW mengatakan jangan disebarkan karena nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini. Sebagian orang malas beramal ya karena menganggap sudah bertauhid. Tauhid aja kan kalau usah bertahajud catatan. Ya, tauhid aja sudah kalau usah qobliyah ba'diyah. Tauhid aja sudah kalau usah puasa Senin Kamis. Tauhid aja sudah kalau usah bersedekah. Nah, ini nanti orang bersandar dengan itu. Akhirnya tidak beramal. Nah, itu maksudnya. Ya, bersandar maksudnya adalah tidak mau beramal, tidak semangat untuk beramal. Baik. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca syarah. Wah, habis waktunya. Sudah 8:30. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membaca syarah dari hadis ini. Ya, wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kiranya, karena tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis dan saya berharap ya kalau setiap majlis ada dibiasakan untuk bertanya karena ini penting. Karena mungkin Bapak Ibu mendengar dari saya, tapi apa yang didengar mungkin pemahamannya beda dengan yang dipahamkan. Ya. Jadi semestinya banyak bertanya dalam majelis. Disediakan waktu insya Allah bertanya. Tadi setengah jam saya sediakan untuk bertanya, tapi karena tidak ada maka saya lanjutkan untuk menjelaskan sehingga kitabnya selesai. Wallahu a'lam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.